Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Ada haleluya di tempat ini? Amin. Mari kita siapkan hati kita. Saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk kita bangkit berdiri. Sebelum kita memulai ibadah raya pada pagi hari ini di sini Community Church, saya ingin setiap kita mengucapkan salam Immanuel. Acungkan jempol ke saudara kita di kanan kiri dengan senyuman yang terbaik. Amin. Haleluya Yesus. Bersyukur kita dapat mengikuti ibadah raya pada pagi hari ini dengan keadaan sehat. Semua karena kasih karunia Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan yang besar atas setiap kita. Oleh sebab itu mari kita izinkan, serahkan hidup kita menjadi hidup yang sepenuhnya kita persembahkan untuk Tuhan. Biarkan hati kita, biarkan mata kita tetap mengarah kepada Tuhan. Yesus kau kebenaran, Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Kami perlu anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu. Nyatakan janjiku kepadamu. Kita angkat tangan kita angkat pujian kita. Selama ku hidup, oh, selama ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus kau kebenaran, Yesus kau kebenaran. Amin Tuhan. Yang menyelamatkanku. Dengan segenap hati kita nyanyikan. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Dengan iman kita nyatakan, ku ikut kehendak-Mu. Kami perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Selama ku hidup Tuhan, selama ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kalau ku hidup, kami hidup bagimu. Kalau ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dan dengan iman kita nyatakan, selama ku hidup, selama kami hidup kami bagimu Tuhan. Yes Tuhan, ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu.
kami tetap milik-Mu Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari. Dunia tak bisa. Oh, dunia tak bisa menjauhkanku dari. Haleluya. Hidup kami bagimu, hidup kami milik-Mu Tuhan. Segala yang hidup, segala yang kami miliki bagimu. Allah yang perkasa, Allah yang ajaib Tuhan. Kami terima sukacita, damai sejahtera kami terima. Sebab Kau berkata, Kau gembala kami, Kau pelindung kami. Haleluya. Ya masyaka ya rada papa papa ya rada ya rada papa papa papa. Sakata rada ya rada papa papa papa. Hidup kami milik-Mu. Allahku yang ku percaya, Allahku yang ku percaya. Kau yang berikan kami damai, Kau berikan kami sukacita. Kau jadi perlindungan, Kau jadi keselamatan. Yesus, Yesus yang hidup bagi kami. Yesus perlindungan, Yesus kekuatan, Yesus penghiburan, Yesus keselamatan. Yesus yang hidup ada bagi kami Tuhan. Kesetiaan-Mu besar, kasih setia-Mu nyata Tuhan. Kami percaya Kau ada, kami percaya Kau beserta, kami percaya Kau melindungi kami. Kami percaya perlindungan-Mu, kami percaya Kau gak pernah mengecewakan kami. Kami percaya kebaikan-Mu, kami percaya kesetiaan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau yang mencukupkan kami Tuhan. Allahku, janji-Mu ku pegang. Hidup kami milik-Mu, hidup kami milik-Mu, hidup kami milik-Mu Tuhan. Setiap kita memberikan penyembahan yang terbaik, rasa percaya kita, nyatakan rasa percaya kita, nyatakan rasa kagum kita. Allah yang jadi kota benteng kami, Allah yang jadi keselamatan kami, Allah yang jadi sumber pengharapan kami, Allah yang jadi perlindungan kami, penopang kami. Sebab itu hidup kami milik-Mu Tuhan. Kami percaya Kau Immanuel, kami percaya Kau ada bagi kami, Kau ada bagi kami. Di setiap musim hidup kami, Kau ada bagi kami. Kami mau tetap pandang Engkau, kami mau tetap pandang Engkau. Selama ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa
bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, kalau ku hidup, kami mau hidup bagimu, hidupku bagimu Tuhan. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Dunia nggak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku. Berikan sorak-sorai bagi kesetiaan Allah atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, kami izinkan Engkau berkuasa atas setiap kami di ibadah raya pada pagi hari ini. Kami mau gunakan mulut kami untuk memberikan pujian yang terhebat bagi Engkau Tuhan. Kami siap memberikan persembahan yang terbaik lewat pujian kami Tuhan. Kau yang beracara, Roh Kudus-Mu tercurah atas kami. Setiap jemaat yang siap untuk memuji menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Ada haleluya di tempat ini. Sekali lagi, berikan salam Immanuel kepada kiri kanan kita dengan senyuman yang terbaik. Mungkin tadi belum lengkap. Haleluya. Yang percaya kita diberi kuasa, katakan haleluya. Haleluya. Kita pujikan pujian ini, ku diberi kuasa. Saya ingin setiap kita menyanyikan pujian ini dengan iman, supaya kita mengalami kuasa dari pujian yang kita pujikan. Ku diberi kuasa, ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja. Dengan iman nyatakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi kita nyatakan, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja. Bila Allah ada bersamaku, siapa? Dengan iman kita nyatakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Setiap kita yang diberi kuasa, katakan haleluya. Kami percaya Tuhan, Kau yang memberi kuasa atas kami untuk menaklukkan segala tantangan yang ada di depan kami.
Mari kita angkat tangan, kita katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman. Amin. Dengan iman nyatakan, Kau yang memberi kemenangan. Amin. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segalanya. Terpujilah Engkau, terpujilah Engkau Raja segalanya. Terpujilah Kau Raja, Engkau Raja segala raja. Haleluya Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk kembali duduk sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan. Kita percaya bahwa setiap kita pasti akan menerima kemenangan-kemenangan yang dari Tuhan. Amin. Dalam segala area hidup kita, percayalah bahwa Tuhan sudah sediakan kemenangan besar atas setiap kita. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Mari yakin dan percaya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk kita bangkit berdiri, kita siapkan diri kita untuk mendengar firman. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya, Yesus Kau segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi.
segenap jiwa, segenap hatiku, segenap jiwaku memujimu. Sungguh besar Kau Yesusku, segenap hatiku menyembah. Kau besar, Engkau besar, Kau besar. Segenap jiwaku memujimu, segenap jiwaku memujimu. Sungguh besar Kau Yesusku, segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Kemenanganku ada dalam-Mu. Angkat tangan kita. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Roh Kudus, biarlah Engkau melawat setiap kami. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Biarlah kasih-Mu, kuasa-Mu mengalir dalam hidup kami. Kami menghormati Engkau, kami mengasihi Engkau. Haleluya. Engkau yang ditinggikan di tempat ini, Engkau yang diagungkan di tempat ini. Haleluya. Bayar
Hati kami siap bagi Engkau Tuhan. Hati kami terbuka bagi Roh-Mu. Dan biarlah Engkau yang mewahyukan kebenaran-Mu kepada setiap kami. Firman-Mu kiranya berotoritas dalam hidup kami, berdaulat dalam hidup kami. Sedialah hati kami bagi Engkau, karena kami mengasihi dan menghormati Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Kasih karunia kemurahan Tuhan berlimpah buat setiap kita, baik kita yang ada di gedung gereja maupun Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing. Saya percaya saat kita menanti-nantikan Tuhan, kita berharap kepada Tuhan dengan sungguh, rahmat-Nya, berkat-Nya melimpah atas setiap kita. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini adalah percepatan. Yosua 10 ayat yang ke-42. Yosua 10 ayat 42 saya akan bacakan untuk kita. Semua raja ini dan negeri mereka telah dikalahkan Yosua sekaligus. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan Allah Israel. Firman Tuhan menyampaikan kepada kita bahwa semua raja, yaitu 5 kerajaan di tanah Kanaan, baik di daerah pegunungan, di tanah Negeb, daerah bukit dan lereng-lereng gunung, dikalahkan Yosua dalam satu kali peperangan saja, sekaligus. Mengingat banyaknya jumlah dari lawan-lawan Israel waktu itu, dan mengingat bahwa mereka adalah bangsa-bangsa yang hebat, semuanya pahlawan, adalah sesuatu yang mustahil sebenarnya bagi Yosua untuk mengalahkan mereka, apalagi dalam waktu yang sangat cepat. Dalam satu hari saja Yosua sanggup mengalahkan 5 kerajaan besar. Sesuatu yang mustahil. Namun semua terjadi, firman Tuhan mencatat, karena Tuhan sendiri yang berperang bagi Israel. Tuhan mengirimkan hujan batu untuk mengalahkan mereka. Tuhan memperlama matahari bersinar supaya mereka tidak buru-buru kembali. Dalam waktu 1 hari Yosua dan Israel mengalahkan musuh-musuhnya. Dengan kata lain, Yosua dan Israel mengalami percepatan dalam menerima janji Tuhan. Tuhan mempercepat Israel untuk memperoleh tanah perjanjian. Apa pesan utama yang perlu kita tangkap pagi ini, hari ini? Bapak Ibu Saudara, jika kita rindu melihat janji Tuhan digenapkan, percayalah Tuhan jauh lebih rindu untuk merealisasikannya. Ketika Tuhan berjanji, sejatinya inilah kerinduan Tuhan. Tuhan ingin bersegera. Tuhan tidak mau menunda-nunda janjinya tergenapkan atas hidup kita. Sebagai Bapa yang baik, Tuhan sangat ingin melimpahkan berkat-Nya atas kita sesegera mungkin. Kalau kita jadi orang tua, kita bekerja keras, kita punya banyak harta, untuk siapa? Sesungguhnya kan bukan, tidak lain untuk anak-anak kita. Dan kerinduan terbesar kita adalah memberikan kepada anak-anak kita sesegera mungkin, merealisasikan sesegera mungkin. Nah, seringkali yang membuat penundaan adalah kesiapan kita sebagai anak-anak Allah. Dia Bapa yang baik. Tentunya Dia memberi berkat kepada kita sesuai dengan porsi dan kemampuan kesanggupan kita. Kalau kita masih kanak-kanak, tentunya kita hanya dapat warisan kanak-kanak. Mobil-mobilan, rumah-rumahan, semuanya bersifat kelas anak-anak. Karena apa? Karena sebagai anak-anak kita mungkin belum siap menerima tanggung jawab yang besar. Lain cerita kalau kita sudah dewasa, kita akan dapat mobil beneran, rumah beneran, pabrik beneran. Kenapa? Karena orang tua kita melihat kita sudah sanggup untuk menerima tanggung jawab. Itulah Bapa yang baik. Dan Allah sebagai Bapa yang baik tahu persis porsi kita. Tapi satu hal yang perlu kita garis bawahi, bahwa Allah tidak ingin menunda untuk memberkati kita. Tuhan ingin segera merealisasikan seluruh janjinya atas hidup kita. Kapan? Manakala kita siap untuk menerima berkat Tuhan. Saat Israel belum siap menerima tanah perjanjian,
Tuhan mengizinkan mereka berputar-putar 40 tahun di padang gurun supaya mereka siap. Firman Tuhan berkata, nanti kalau mereka masuk tanah perjanjian, mereka belum siap, mereka justru akan menghina Tuhan. Itu sebabnya Tuhan izinkan mereka berputar-putar 40 tahun dengan maksud mendewasakan mereka, sehingga mereka menjadi umat yang siap menerima seluruh janji Tuhan. Tapi saudara, ketika masuk di zaman Yosua, saat Tuhan melihat mereka sudah siap, mereka mengalami percepatan yang luar biasa. Saya percaya prinsip ini berlaku bagi kita orang-orang percaya saat-saat ini. Selama kita belum siap, berkat Tuhan selalu tertunda atas hidup kita. Entah itu bisnis kita, kesehatan kita, hidup rohani kita. Mungkin ada banyak mimpi-mimpi kita yang tertunda. Tapi manakala kita sudah siap, Tuhan sesegera mungkin merealisasikan janjinya untuk tergenapkan atas hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Ada sebuah janji Tuhan manakala Israel sudah ada di tanah perjanjian, lalu kemudian mereka tidak bertanggung jawab atas setiap berkat Tuhan. Tuhan izinkan mereka terbuang kembali dari tanah perjanjian. Mereka kemudian berseru-seru, mereka merindukan kembali ke tanah perjanjian. Dan saat itulah Tuhan melepaskan sebuah prinsip kepada mereka. Dan janji itu juga menjadi prinsip untuk kita hidupi. Amos pasal yang ke-9 ayat yang ke-13. Sesungguhnya kata Tuhan, waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai dan pengirik buah anggur penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. Wow, Bapak Ibu Saudara, ada sebuah janji berkat yang luar biasa. Belum selesai panen, sudah menanam lagi. Belum selesai nanam, sudah panen lagi. Bahkan firman Tuhan berkata, gunung-gunung akan meniriskan anggur baru. Anggur itu bicara tentang sukacita, berkat yang melimpah. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, sampai segala bukit, pegunungan-pegunungan yang lebih kecil akan mengalami kebanjiran. Kebanjiran anggur baru. Saudara bisa bayangkan sebuah berkat yang sepertinya tidak dapat ditangkap dengan dua tangan saja. Begitu luar biasa. Ada waktunya di mana Tuhan akan membuat percepatan dalam hidup kita. Hidup rohani kita, bisnis kita, rumah tangga kita, mimpi-mimpi kita tiba-tiba mengalami kenyataan sedemikian rupa. Ada waktu di mana tiba-tiba kita merasa Tuhan tidak bosan-bosannya memberkati kita berlimpah-limpah. Dan inilah yang saya maksudkan dengan percepatan. Percepatan kan sudut pandang kita. Seolah-olah Tuhan begitu melimpahkan berkatnya luar biasa. Tapi saya percaya tidak ada yang terlambat bagi Tuhan dan tidak ada yang terlalu cepat. Sebenarnya semua tergantung kepada kita. Ketika kita mempersiapkan diri, Tuhan akan sesegera mungkin merealisasikannya. Apa yang sedang kita gumulkan hari-hari ini? Hidup rohani kita kah? Mungkin beberapa tahun kita mengikut Tuhan, rasanya kok gini-gini saja, kok hatiku seperti tanah kering, nggak ngalami Tuhan. Percayalah ketika kita sedang mempersiapkan hati kita, tiba-tiba hujan yang datangnya dari Tuhan, pengurapan Tuhan turun atas kita. Bisnis kita, usaha kita sepertinya kok gini-gini saja. Percayalah ketika kita sedang mempersiapkan diri kita, tiba-tiba Tuhan akan membuat sebuah percepatan. Belum selesai panen, udah waktunya nanam lagi. Belum selesai nanam, sudah panen lagi. Dan itu terjadi berulang-ulang. Hujan berkat yang sedemikian rupa. Bagaimana kita mempersiapkan diri? Mari kita melihat. Hal yang pertama adalah tinggal dalam hadirat Tuhan. Hal yang pertama adalah kita mesti tinggal dalam hadirat Tuhan. Amos pasal 9 ayat 11. Sebelum janji Tuhan itu turun, Tuhan berkata, pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala. Jadi sebelum Tuhan melimpahkan hujan berkatnya,
Tuhan mempercepat berkatnya kepada kita. Tuhan berkata, aku akan membangun pondok Daud. Apa yang dimaksud sebenarnya? Pondok Daud itu adalah tempat yang dibuat Raja Daud untuk meletakkan tabut perjanjian. Tabut perjanjian waktu itu adalah simbol kehadiran Tuhan, dan di sanalah umat Tuhan bertemu. Nah, sebelum zaman Amos ini sebenarnya sudah ada 3 tempat yang pernah dibangun oleh umat Israel sebagai tempat sembayang, tempat beribadah, tempat hadirnya Tuhan melalui tabut perjanjian, yaitu Kemah Musa, Pondok Daud, dan Bait Suci Salomo. Tetapi yang menarik, kenapa firman Tuhan berkata bahwa sebelum itu terjadi, sebelum percepatan itu terjadi, Tuhan akan mendirikan Pondok Daud. Kenapa Tuhan gak mendirikan Kemah Suci Musa atau Bait Suci Salomo yang megah? Ada sesuatu yang istimewa dari Pondok Daud. Yang membedakan Pondok Daud dengan Kemah Suci Musa atau Bait Suci Salomo adalah modelnya. Kemah Suci Musa dan Bait Suci Salomo walaupun dengan bahan yang berbeda tetapi dengan model yang sama. Ada ruangan Maha Kudus ditutup dengan tirai, lalu bait sucinya di sini, ada ruangan kudus, lalu kemudian ada halaman. Itu Kemah Musa. Umat Tuhan gak boleh masuk. Ketika Bait Suci Salomo dibangun juga sama. Ada ruangan Maha Kudus ditutup tirai, lalu kemudian ada ruang kudus dan ada halaman. Umat Tuhan hanya boleh berada di halaman, mereka tidak boleh masuk. Tetapi beda ketika Daud membangun pondok, makanya disebut pondok karena hanya terdiri dari satu kemah, lalu ada tabut perjanjian, terus umat Israel bisa melihat tabut itu. Tabut itu hanya disekat oleh imam-imam yang menaikkan pujian penyembahan 24 jam non-stop. Para imam bergiliran berkeliling di sekitar kemah untuk memuji menyembah Tuhan 24 jam sehari. Dan umat Tuhan boleh datang kapan saja sambil terus memandang tabut perjanjian itu. Tidak ada sekat lagi. Inilah keistimewaan Pondok Daud. Dan saya percaya bukan satu kebetulan ketika Tuhan berkata, aku akan mendirikan Pondok Daud lebih dahulu sebelum aku membuat percepatan bagaimana aku memberkati umat Tuhan. Kenapa Tuhan gak membangun Kemah Suci Musa atau Bait Suci Salomo? Karena ada sesuatu yang istimewa dari Pondok Daud, yaitu Pondok Daud ini lebih menekankan pada persekutuan yang karib dengan Tuhan, di mana tidak ada lagi sekat antara Tuhan dan umatnya. Yang membatasi adalah pujian penyembahan. Itu sebabnya Daud berkata, Allah bertahta di atas puji-pujian umatnya. Sebuah persekutuan yang dibangun bukan berdasarkan sebuah ritual atau korban-korban yang begitu rumit, tapi sebuah persekutuan yang dibangun dari hati yang mengasihi Tuhan dan rasa hormat kepada Tuhan. Bukan berarti Tuhan mengabaikan korban yang bicara tentang kebenaran yang tidak boleh dilanggar, tetapi kebenaran harus berlandaskan kasih dan rasa hormat kepada Tuhan. Bagaimana relasi kita dengan Tuhan? Pak, saya sudah rajin pergi ke gereja, saya sudah rajin membayar persepuluhan, membawa korban persembahan. Saya sudah rajin melakukan doa puasa seminggu 2 kali, 3 kali. Itu semua baik. Tapi apakah itu semua didasarkan dari rasa cinta kita kepada Tuhan? Atau hanya sebuah ritual karena kita takut tidak diberkati oleh Tuhan? Tuhan ingin mengembalikan hubungan sesuai dengan esensinya. Apakah kita membangun persekutuan dengan Tuhan atas dasar cinta dan rasa hormat? Sebelum hujan berkat itu turun di tengah-tengah Israel, sebelum Tuhan melakukan percepatan di tengah-tengah Israel, Tuhan sedang mencari hati-hati yang sungguh-sungguh mengasihi Dia, menghormati Dia, mengakui kedaulatan Tuhan atas hidupnya. Saya percaya saat kita bersekutu dengan Tuhan,
masuk dalam hadirat Tuhan. Bukan hanya karena ritual, bukan hanya karena kewajiban sebagai orang Kristen, tapi karena memang hati kita haus dan lapar akan Tuhan. Kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan apapun yang terjadi. Baik senang maupun susah, baik dalam masa-masa berkelimpahan atau berkekurangan, baik sedang dalam kondisi yang paling sehat ataupun sedang mengalami gangguan kesehatan, baik ketika mimpi-mimpi kita terpenuhi ataupun sedang dalam pergumulan dalam hidup kita. Masihkah kita berkata tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih Tuhan? Ketika kita punya komitmen yang kuat untuk mengasihi Tuhan apapun situasinya, menghormati Tuhan, mengakui kedaulatan Tuhan atas hidup kita, kita tidak digoyahkan oleh apapun juga. Saat itulah manakala hati kita melekat kepada Tuhan dan Tuhan melekat dalam hidup kita, kemuliaan Tuhan siap dinyatakan atas hidup kita. Satu waktu di Kana ada sebuah pernikahan. Mereka bersukacita. Tapi di tengah-tengah pesta mereka kehabisan air anggur. Pesta belum selesai tapi air anggur sudah habis. Dan pada zaman itu air anggur itu bicara tentang sukacita, berkat dari Tuhan. Orang Israel nggak boleh mabuk. Tapi dalam pernikahan mereka menyajikan anggur sebagai lambang bahwa mereka sedang bersukacita atas berkat Tuhan. Tapi sayang, di tengah-tengah pesta itu, pesta belum usai, tapi anggur sudah selesai, habis. Mereka kehabisan anggur. Syukur kepada Tuhan, sepasang mempelai ini mengundang Yesus hadir dalam pernikahan mereka. Dan kita tahu bersama, mujizat pertama yang dibuat Yesus adalah mengubah air menjadi anggur. Saudara, gak cuma sekedar anggur, tetapi anggur dengan kualitas baik, terbaik. Saya cuma ingin menggambarkan bahwa membuat anggur dengan kualitas terbaik itu butuh proses dan waktu yang panjang. Tapi Tuhan membuat percepatan. Hari itu, dua mempelai dan keluarga besar mereka kembali bersukacita karena mendapatkan anggur yang terbaik, yang seharusnya dibuat dalam proses yang lama dengan cara yang sulit. Tetapi ketika mereka melibatkan Yesus, Tuhan membuat percepatan. Mungkin hari-hari ini kita sedang bergumul, sukacita kita mulai pudar, rasa-rasanya sulit untuk bahagia karena pergumulan yang berat. Tapi ketika kita melibatkan Tuhan dalam hidup kita, anggur baru siap dilimpahkan dalam hidup kita. Amin saudara. Ada seorang wanita yang sakit pendarahan 12 tahun. Dia berjuang dengan sakit penyakitnya, mengeluarkan banyak tenaga, uang dan hartanya habis. 12 tahun berusaha sembuh, tapi dia tidak mengalami kesembuhan dan penyakitnya semakin parah. Sampai dia mendengar tentang Yesus, dia tahu bahwa Yesus berdaulat atas hidupnya. Dan kemudian dengan perlahan dia mendekati Yesus. Dia gak berani memohon kepada Yesus karena kondisinya najis. Tapi dia punya hati yang luar biasa, punya iman yang kuat. Asalku jamah saja jubah-jubahnya, aku pasti sembuh. Dan ketika ada seorang perempuan yang sudah berjuang dengan sakitnya 12 tahun. Tetapi ketika dia mulai menyadari kehadiran Tuhan dan mau mengakui kedaulatan Tuhan atas hidupnya, dia sentuh jubah Yesus dan percepatan terjadi. Kesembuhan terjadi. Murid-murid pernah terombang-ambing di tengah-tengah danau Galilea. Mereka adalah nelayan-nelayan yang hebat. Dan karena mereka merasa sebagai nelayan-nelayan yang hebat, mereka berupaya sedemikian rupa untuk menaklukkan badai dan gelombang. Tetapi semakin mereka berusaha, semakin kepayahan mereka. Sudah banyak yang dibuang ke dalam danau itu, sudah banyak usaha yang dikeluarkan, sudah banyak tenaga, sudah banyak energi yang dikeluarkan, tetapi semuanya sia-sia. Semua pengalamannya digunakan, tetapi semakin mereka berusaha, semakin hampir tenggelam kapal mereka, sampai mereka menyadari bahwa Yesus ada dalam perahu mereka.
Dan mereka datang kepada Yesus. Yesus, Guru, tidakkah engkau peduli kalau kami binasa? Manakala mereka mulai menyadari bahwa Yesus ada dalam perahu mereka. Dan mereka mulai melibatkan Yesus dalam hidup perjalanan mereka. Tiba-tiba sepatah kata dari Yesus. Diam, tenanglah. Ombak reda, badai berhenti. Sebelum kita meminta Tuhan menenangkan badai hidup kita, pernahkah kita menyadari bahwa Tuhan bersama kita di tengah-tengah badai? Pernahkah kita menyadari bahwa Tuhan bersama-sama kita dalam gelombang? Seringkali sebagai orang percaya, sekian lama kita ikut Yesus, kita ngaku percaya Yesus, kita percaya Yesus ada dalam hidup kita. Tapi pengalaman kita, kekuatan kita, pikiran kita lebih mendominasi setiap keputusan-keputusan yang kita ambil. Mari libatkan Yesus. Mari katakan, Yesus, pengalaman kami terbatas. Sumber daya kami terbatas, koneksi kami terbatas. Kalau bukan Yesus yang menyertai kami dan menolong kami, semuanya gak ada guna. Jangan biarkan Yesus tertidur dalam hati kita karena kita cuekin. Mari masuk dalam hadirat Tuhan. Mari bergaul karib dengan Tuhan. Libatkan 24 jam sehari. Inilah keistimewaan dari Pondok Daud. 24 jam sehari. Para imam menaikkan pujian penyembahan tidak henti-hentinya. Sehingga umat Tuhan bisa melihat tabut perjanjian tanpa harus mati. Tanpa harus ada penutup tirai. Karena hadirat Tuhan lah yang menyelubungi mereka. Berapa banyak waktu-waktu yang kita gunakan untuk berdialog dengan Tuhan? 1 jam sehari atau 24 jam sehari kita berkomunikasi dengan Tuhan. Saat masak, saat bekerja, saat beraktivitas, saat mengambil keputusan, saat senang kita bersyukur, saat susah kita memohon kepada Tuhan. Atau jangan-jangan kita sudah mulai mengabaikan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kita ada di sini karena kita percaya kepada Yesus Tuhan. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita bersekutu dengan Tuhan waktu demi waktu dengan Tuhan? Bapak Ibu Saudara, jangan berhenti berdoa, jangan berhenti menyembah Tuhan, jangan berhenti merenungkan firman, jangan berhenti memperkatakan firman. Biarlah perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita itu adalah perkataan-perkataan firman, karena persekutuan kita dengan Tuhan. Daripada kita membesar-besarkan masalah, kita ngomongin masalah dan membuat kepala kita dipenuhi dengan masalah. Mari naik dalam hadirat Tuhan, masuk dalam ketinggian Tuhan, dan kita akan melihat bahwa Tuhanku lebih besar dari semua pergumulan yang aku hadapi. Persoalan boleh datang, 5 kerajaan boleh datang sekaligus di depan Yosua, tapi Yosua percaya bersama dengan Tuhan aku akan melakukan perkara yang besar. Mereka datang rame-rame puji Tuhan supaya aku bisa ngalami mujizat lebih besar lagi. Kalau satu-satu kesuwen kata Tuhan, udah 5 saja sekalian, suruh maju sekalian. 1 hari, bahkan matahari ditahan Tuhan, supaya mereka gak bisa melarikan diri. Dan Yosua, umat Israel, memenangkan pertandingan dengan cara yang gilang gemilang. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari nantikan percepatan dari Tuhan. Saya percaya ketika kita terus bersekutu dengan Tuhan, melekat, mendekat kepada Tuhan, dengan rasa cinta, dengan rasa hormat kepada Tuhan, mujizat sudah semakin dekat dalam hidup kita. Amin. Lalu berikutnya ayat yang ke-13 tadi mengatakan, sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembaja akan tepat menyusul penuai dan pengirik akan menyusul penabur benih. Bapak Ibu Saudara, hal yang kedua yang mesti kita pahami bagaimana kita mengalami percepatan dari Tuhan adalah jangan malas, terus berkarya. Jangan malas, mari terus berkarya. Jika Tuhan membuat percepatan, tidak bisa tidak, kita harus bekerja menurut ritmenya Tuhan, menurut waktu dan kecepatan Tuhan. Sebab kalau kita nggak mau bekerja menurut waktunya Tuhan, menurut temponya Tuhan, menurut ritmenya Tuhan,
kita akan ketinggalan. Kalau kita malas, kita kehilangan berkat Tuhan. Bukan berarti Tuhan ingin kita buru-buru, tergesa-gesa. Bukan, tapi yang dimaksudkan adalah Tuhan ingin kita melakukan bagian kita dengan sungguh-sungguh, dengan serius, menurut waktu dan cara Tuhan. Banyak orang pengen diberkati, siapa yang gak ingin diberkati? Semua kita ingin diberkati. Tetapi banyak orang yang terlalu malas untuk melakukan bagiannya. Hanya sekedar mimpi, tapi gak mau bergerak. Kalau toh bergerak, terlalu lamban, tidak menurut waktu dan kecepatan Tuhan. Kalau sampai pembajaknya lemah, santai-santai, maka penuainya akan kehilangan momen. Kalau penuainya lambat-lambat, maka penaburnya akan kehilangan momen. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kalau kita menanti-nantikan percepatan berkat Tuhan atas hidup kita, kita perlu bersekutu dengan Tuhan. Tapi jangan lupa kita juga mesti belajar bekerja keras, jangan malas. Jangan sibuk cuma ngurusi orang lain. Kenapa aku jadi pembajak? Kenapa aku bukan jadi penabur? Kenapa aku jadi pengirik? Kenapa aku bukan jadi pembajak? Kita terlalu sibuk iri dengan orang lain. Sudah, apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kalau hari-hari ini sedang dipercaya menjadi penabur, mari menabur dengan sungguh-sungguh. Kok yang lain panen enak ya? Ya mungkin dia sudah waktunya panen. Anda baru dipercaya jadi penabur yang belum dapat apa-apa. Penabur kan cuma investasi, saudara. Gak dapat apa-apa. Sedangkan penuai kan terima hasil. Kok enak ya dia penuai? Kok tiba-tiba dia nuai? Kita gak pernah mengerti kapan dia nabur. Jangan-jangan sudah 20 tahun yang lalu yang tidak pernah kita lihat. Kita akan lihatnya, wih tiba-tiba dia keren. Wih tiba-tiba dia sukses. Wih tiba-tiba dia luar biasa. Wah dia digelontor berkat Tuhan. Seolah-olah tiba-tiba, tapi percayalah tidak ada tiba-tiba yang terjadi dengan tiba-tiba. Yusuf tidak tiba-tiba naik begitu tinggi. Dari seorang nabi menjadi perdana menteri, itu jenjang karirnya begitu cepat. Tapi Yusuf kan butuh kira-kira 13 tahun untuk mengalami proses Tuhan. Kita gak pernah ngerti, wih enak ya tiba-tiba dia nemu ide tertentu, tiba-tiba boom. Oh gak ada yang tiba-tiba. Semua harus mengikuti proses. Itu sebabnya kalau hari-hari ini dipercaya jadi pembajak, jadilah pembajak yang sungguh-sungguh. Kalau hari ini dipercaya jadi penuai, ya menuailah dengan sungguh-sungguh. Jangan terus kemudian santai-santai, wah berkat Tuhan banyak, nanti keburu bosok. Dan kita gak dapat apa-apa. Kalau hari-hari ini baru dipercaya jadi penabur, kok rasanya kok ngetoke modal, terus ngetoke energi, terus ngetoke waktu, terus kayaknya kok gak ada habisnya. Bukankah kita para orang tua mengalaminya? Anak kita masih bayi, masih rewel, masih ngompolan, ya ampun. Tapi nikmati itu. Karena satu waktu kita juga akan menuai. Jangan banyak ngeluh, kok suamiku begini, kok istriku begini. Mari banyak menabur cinta, menabur rasa hormat kepada pasangan kita. Mari melayani satu dengan yang lain. Kok dia belum berubah, terus tabur kebaikan. Karena tiba-tiba kita akan mengalami penuaian yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, kerjakan saja apa yang Tuhan percayakan kepada kita dengan tekun dan sungguh-sungguh. Kalau hari ini baru dipercaya jadi pegawai rendahan, kerjakan sungguh-sungguh. Dilihat atau enggak dilihat. Kalau hari ini baru dipercaya jadi pegawai menengah, jangan terus kemaki, sombong dengan yang di bawah. Nyikut kanan kiri, cari muka sama atasan. Mari kerjakan bagian. Kalau dipercaya jadi bos, jangan jadi bos yang arogan. Kalau dipercaya jadi boslah yang siap melayani. Kalau hari-hari ini baru dipercaya jadi pelayan, jadilah pelayan yang siap untuk menjadi bos dengan melakukan sungguh-sungguh. Kalau hari ini dipercaya berumah tangga, jadilah suami yang terbaik, jadilah istri yang terbaik. Tapi kalau hari ini dipercaya jadi jomblo, jadilah jomblo yang terbaik. Jangan cuma sibuk, kok dia udah dapat jodoh, Mas Satria udah menikah, kapan aku? Prosesnya panjang, masing-masing punya pergumulannya.
Jadi jadilah jomblo yang terbaik, jombloan dan jomblowati yang terkeren. Jangan cuma sibuk kok kapan. Lah kapan-kapan kalau kita nggak nyiapin diri, saudara. Salomo menasihati kita, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Kalau kita profesional, artinya kita menjadi orang yang sangat ahli di bidangnya. Kita sungguh-sungguh cepat atau lambat Tuhan akan menaikkan posisi kita di hadapan raja-raja. Tapi sekalipun kita sudah ngadep raja, kalau hari ini Bapak Ibu misalnya punya jualan terus saudara menghadap Pak Jokowi, dipercaya ketemu Pak Jokowi, tapi ternyata hasil kerjaan kita tidak seperti yang diharapkan, nama kita hilang gitu. Anggap aja kita tukang cukur, terus tiba-tiba dapat kepercayaan dari istana, suruh motong rambutnya Pak Presiden, tapi ternyata beredek, kacau potongannya, mintanya yang lurus malah segi, potong-potong. Itu nama kita hilang itu dari peredaran, nggak bakal lagi dipakai. Tapi lain kalau kita udah mempersiapkan diri, masakan kita pas dicicipi pas enak, potongan rambutnya pas terkeren, promosi datangnya dari Tuhan. Jadi jangan nunggu nanti semoga dipanggil Pak Gubernur, dipanggil Pak Wali Kota, dipanggil Pak Presiden. Lakukan dulu bagian kita. Yusuf untuk melakukan bagiannya dengan terkeren. Dipercaya jadi budak, dia jadi budak terbaik. Dipercaya jadi napi, dia jadi napi yang terbaik. Sampai tiba-tiba waktu Tuhan datang. Bapak Ibu Saudara, inilah yang Tuhan lakukan. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Ingat, bersungguh hati terhadap Dia. Bukan hanya sekedar bersungguh hati kepada atasan kita, bersungguh hati kepada Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh sama Tuhan, pasti kita mengerjakan sungguh-sungguh, entah kita dilihat atau tidak. Kita nggak cuma bersungguh-sungguh terhadap pasangan kita, tapi kita bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Entah suami kita atau istri kita ngerti atau enggak, tapi satu waktu Tuhan akan melimpahkan kekuatannya kepada kita. Mungkin hari ini anak-anak nggak ngerti perjuangan kita, tapi satu waktu mereka akan lihat, wih, orang tuaku ternyata habis-habisan, dan Tuhan akan melakukan percepatan berkatnya atas kita. Bapak Ibu Saudara, saat kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita pasti akan melakukan bagian kita dengan sungguh-sungguh juga. Dan kita tidak boleh dihentikan oleh tantangan dan hambatan. Seperti Yosua. Saat Yosua melihat betapa banyak kerajaan yang melawan mereka, Yosua terus maju, kerja keras, gak malas, karena Yosua percaya pada penyertaan Tuhan. Ingat, semakin banyak tantangan di depan kita, itu berarti semakin banyak mujizat yang akan kita alami. Semakin banyak kemenangan yang kita raih. Salah satu bapak gereja kita pada abad yang ketiga bernama Bapak Agustinus, dia berkata, berdoalah seolah-olah itu semua tergantung kepada Tuhan. Berdoa sungguh-sungguh, seolah-olah itu memang semua tergantung sama Tuhan. Kalau bukan Tuhan kita nggak bisa apa-apa, dan memang itu kenyataannya. Tapi kemudian dia melanjutkan, bekerjalah seolah-olah semua itu tergantung pada Anda. Ini yang Tuhan mau. Berdoa sungguh-sungguh, bekerja sungguh-sungguh. Saya percaya tahun ini kita akan melihat percepatan yang luar biasa yang datangnya dari Tuhan. Satu waktu ada seorang anak kecil bernama Sally. Dia berumur 8 tahun. Mereka sedang bergumul karena adiknya yang bernama George sakit. Dan karena masalah biaya, orang tua mereka menyerah. Tidak tahu mau bagaimana lagi. Sally bertanya kepada papanya, "Papa, apakah Josh bisa sembuh?" Papanya dengan bijak berkata, "Nak, kondisi adikmu begitu parah." Papanya ngomong dengan cara yang sangat sederhana. Hanya doa dan mujizatlah yang dapat menyelamatkan adikmu Josh. Ketika dia mendengar kata-kata ayahnya, rasa cintanya menggugah hatinya.
Dia pergi ke kamar, dia nangis-nangis sama Tuhan. Tuhan, kata papa hanya doa dan mujizat yang dapat menyelamatkan Josh. Dan hari ini aku sungguh-sungguh minta kepada Engkau, Tuhan tolong. Berhari-hari Sally berdoa untuk Josh. Dan ketika dia lihat Josh tidak ada perubahan, dia mengambil celengannya, dia pecahkan celengannya. $1.11 jumlahnya. Dia ambil, dia bawa, dia pergi ke tengah kota. Dia masuk ke sebuah apotek. Karena dia anak umur 8 tahun, dia terabaikan di situ. Dia ketuk-ketuk kaca apotek itu dengan koinnya. Dia bikin keributan di situ. Lalu kemudian petugas dari apotek keluar, menanyakan apa yang kau inginkan. Dia keluarkan uang $1.11. Kamu mau beli obat apa? Aku mau beli mujizat. Aku mau beli mujizat. Pegawai apotek itu berkata, tidak ada mujizat di sini. Sana pulang. Panggil orang tuamu. Beli obat apa yang dibutuhkan. Tapi kata ayahku, hanya doa dan mujizat yang bisa menyelamatkan Josh adikku. Aku sudah doa, sekarang aku butuh mujizat. Aku beli mujizat di tempat ini. Pegawai apotek itu berkata, tidak ada mujizat, mujizat tidak bisa dijual. Terjadi keributan kecil antara petugas apotek dengan anak yang berumur 8 tahun. Dan rupa-rupanya itu menarik perhatian seorang pria. Seorang pria itu mendekati anak kecil itu. Siapa namamu? Sally. Apa yang kamu butuhkan? Mujizat. Pria itu bertanya, mujizat apa yang kamu perlukan? Mujizat kesembuhan. Adikku Josh sakit. Bawa aku ke rumahmu. Ternyata pria itu adalah seorang dokter spesialis di kota itu. Dia bawa Josh ke rumah sakit. Dan dokter spesialis itu yang menangani. Josh disembuhkan. Bapak Ibu Saudara, memang kita tidak bisa membeli mujizat. Hanya Tuhan yang bisa sanggup membuat mujizat. Dan yang berita baiknya adalah Tuhan senang membuat mujizat. Hanya oleh anugerah Tuhan kita akan mengalami mujizat Tuhan. Tuhan tahu persis apa yang kita butuhkan. Tuhan bisa mempertemukan kita dengan orang-orang yang tepat. Tuhan sanggup menyediakan sumber daya yang kita butuhkan untuk menerima pertolongannya. Tuhan adalah Allah pengatur segalanya. Tidak ada yang terlalu cepat buat Tuhan. Tidak ada yang terlambat buat Tuhan. Tuhan adalah pribadi yang ahli dalam membuat mujizat. Bagian kita adalah, maukah kita terus bersekutu dengan Tuhan? Dan maukah kita bekerja keras menanti-nantikan Tuhan? Sally mengambil bagiannya. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan dia mengorbankan apa yang terbaik yang dia punya. Dia pecahkan celengannya. Walaupun hanya sejumlah $1.11. Tapi itu sudah menarik perhatian Tuhan untuk membuat mujizat. Mungkin hanya ada 2 ikan dan 5 roti di tangan kita. Tapi ketika kita bawa kepada Tuhan, Tuhan sanggup membuat mujizat. Sama-sama bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulih hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, oh kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan kuasa-Mu terlebih besar. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar.
percaya, kami percaya. Oh, ku percaya. Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Oh, kuasa-Mu terlebih besar. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Ku terlebih besar. Oh, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, memulihkan hidupku. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Ajari kami untuk semakin dekat melekat erat dengan Engkau. Biarlah kami menyediakan waktu-waktu terbaik kami untuk berdoa, memuji Tuhan, merenungkan firman-Mu. Bahkan kami mau terus belajar bersekutu, berdialog dengan Engkau setiap waktu, dengan rasa hormat kami, dengan rasa cinta kami kepada Engkau. Tuhan, biarlah Engkau yang sungguh-sungguh menjadi pribadi satu-satunya yang kami andalkan. Bukan oleh kuat dan gagah kami, tapi oleh Roh-Mu yang berdaulat atas kami Tuhan. Engkau yang tahu persis pergumulan kami, tapi kami mau nyatakan kami tidak mau menyerah. Kami mau mengerjakan bagian kami dengan sungguh-sungguh. Kami mau terus berjalan maju bersama dengan Tuhan, karena kami percaya Tuhan yang berperang bersama dengan kami, Tuhan yang menjaminkan kemenangan bagi kami. Kami mau terus melangkah maju. Kami mau menolak persungutan. Kami mau menolak pikiran-pikiran negatif kami. Kami mau terus naikkan syukur. Kami terus memuji Tuhan. Kami mau terus menyatakan firman-Mu. Dan kami percaya anugerah Tuhan limpah atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati rumah tangga kami, pekerjaan kami, hidup rohani kami, kesehatan kami. Dan biarlah kami terus pergi menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Pagi hari ini kami bersama-sama berdoa buat bangsa kami. Biar bangsa kami dipenuhi dengan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Teristimewa kota kami Tuhan, Engkau yang memberkati kota Semarang. Saudara kami yang sedang mengalami musibah banjir di beberapa tempat, Tuhan yang menolong. Biar mereka tidak kehilangan sukacita, tidak kehilangan pengharapan di dalam Engkau. Biar kami terus berjalan maju bersama-sama dengan Tuhan. Kami berdoa untuk bagian dari keluarga Sina yang sedang terganggu kesehatannya, Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang menolong, menyembuhkan, memulihkan mereka di dalam nama Yesus. Kami percaya mujizat turun di tengah-tengah kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Di akhir ibadah kami membawa persembahan persepuluhan kami kepada Tuhan. Tuhan yang menguduskan. Boleh kami gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Kami pulang dengan sukacita sebab berkat Tuhan menyertai kami. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita pulang dengan membawa anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.